Tuan-tuan, izinkan saya mulakan dengan sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Petunjuk terkuat kesehatan seorang lelaki tidak ditemui pada tekanan darahnya, malah bukan pada kolesterolnya. Ia terletak pada zakarnya pada jam 3:00 pagi. Sepanjang hidup Anda, tubuh Anda telah memberikan Anda ereksi yang tegang di tengah malam, secara otomatis dan tanpa usaha. Tetapi selepas usia 10 tahun, isyarat-isyarat yang dahulunya boleh dipercayai itu mula pudar atau hilang sepenuhnya. Dan apabila ia hilang, ia bukan hanya tentang kehilangan keintiman, ia boleh menjadi penggerak senyap untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Nama saya Doar Farahani. Saya seorang profesor urologi dan pakar kesehatan lelaki. Dan selama lebih 30 tahun, saya telah mendedikasikan kerjaya saya untuk membantu lelaki melindungi vitality mereka, mengekalkan ereksi mereka, dan mendedahkan risiko tersembunyi yang sering disembunyikan oleh penuaan. Inilah paradoks yang saya ingin Anda pikirkan. Mengapa alam semula jadi memberikan lelaki ereksi yang boleh diharap sekitar jam 3:00 pagi selama beberapa dekad hanya untuk mengambilnya semula selepas usia 10 tahun? Apa sebenarnya yang berubah di dalam tubuh yang mengubah ritual malam ini menjadi kenangan yang pudar? Hari ini saya akan menjawab soalan itu. Saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa ereksi malam penting, mengapa ia secara beransur-ansur hilang dengan usia, dan apa maksud kehilangan itu sebenarnya untuk testosteron Anda, saluran darah Anda, dan kesehatan keseluruhan Anda. Dan teruskan bersama saya, karena bahagian yang kebanyakan lelaki tidak pernah dengar, bahaya yang mengancam nyawa yang tersembunyi di sebalik kehilangan ereksi jam 3:00 pagi Anda akan datang kemudian dalam ceramah ini. Sebelum kita menyelam, jika Anda belum berbuat demikian, pastikan untuk melanggan dan menghidupkan loseng pemberitahuan supaya Anda tidak terlepas lagi mesej kesehatan penting untuk lelaki berusia lebih 10 tahun. Dan saya suka mendengar daripada Anda. Jika Anda masih melihat ereksi jam 3:00 pagi itu, type 1 di komen. Jika ia pudar atau hilang, type 0. Maklum balas Anda membantu saya mencipta kandungan yang lebih berguna untuk Anda. Sekarang, mari kita mulakan dengan soalan pertama. Mengapa lelaki sering mendapat ereksi sekitar jam 3:00 pagi? Untuk menjawab ini, kita perlu melihat bagaimana tubuh Anda berfungsi semasa tidur, terutamanya peringkat REM dalam apabila hormon dan peredaran darah mencapai puncaknya secara senyap. 1. Mengapa ereksi jam 3:00 pagi berlaku pada mulanya? Apabila saya duduk bersama lelaki di klinik saya, salah satu soalan pertama yang saya tanya kepada mereka ialah sama ada mereka masih bangun dengan ereksi pada waktu malam. Ada yang ketawa gugup, ada yang menunduk, dan beberapa orang berbisik bahwa mereka telah melihat perubahan yang tidak dapat mereka jelaskan. Sebenarnya, ereksi jam 3 pagi itu bukan sekadar keanehan lucu biologi lelaki. Ia adalah salah satu tanda paling jelas bahwa tubuh Anda berfungsi sebagaimana mestinya. Anda lihat, semasa tidur, tubuh Anda berputar melalui pelbagai peringkat. Dan yang paling menarik daripada ini dipanggil tidur REM. Ini adalah apabila otak Anda aktif, apabila Anda mungkin bermimpi, dan apabila isyarat kuat bergerak melalui sistem saraf Anda. Sekitar jam 3:00 pagi, ramai lelaki mencapai peringkat tidur yang dalam ini, dan dalam tempo itu, sesuatu yang luar biasa berlaku. Otak Anda meregangkan saluran darah yang menuju ke zakar, membenarkan aliran darah yang tiba-tiba masuk. Pada masa yang sama, testosteron Anda, hormon yang mendorong keinginan dan vitality, berada pada salah satu tahap tertinggi dalam sehari. Hasilnya adalah ereksi otomatik yang kuat, yang tidak Anda minta, yang tidak Anda cipta secara sedar, tetapi yang disampaikan oleh tubuh Anda dengan setia malam demi malam, tahun demi tahun. Saya kadang-kadang memberitahu pesakit saya untuk menganggap ereksi ini sebagai senaman malam untuk zakar.
Sama seperti jantung, Anda mendapat manfaat daripada senaman, begitu juga tisu ini. Aliran darah yang kaya oksigen secara teratur memastikan serat otot fleksibel dan kuat. Tanpa ereksi malam ini, zakar sebenarnya akan kehilangan sebahagian daripada kapasitinya untuk berfungsi. Itulah sebabnya ia sangat penting, walaupun Anda tidak menyadarinya. Tetapi inilah soalan yang sepatutnya membuat setiap lelaki berhenti dan berpikir. Jika ereksi ini sangat penting untuk menjaga zakar sihat, apa maksudnya apabila ia mula pudar? Dan mengapa ia sering hilang selepas usia 60 tahun? Itulah misteri yang perlu kita selesaikan seterusnya. 2. Magneter sempunui ereksi malam. Apabila saya melihat kembali dekat amalan saya masih ingat kelegaan yang senyap di wajah seorang lelaki apabila saya menjelaskan kepadanya bahwa ereksi malamnya bukan sekadar kejadian rawak, ia sebenarnya adalah petunjuk kuat tentang betapa sihatnya tubuhnya. Bagi saya, ereksi jam 3:00 pagi ini seperti kad laporan rahasia tubuh, skor yang diberikan setiap malam yang mendedahkan sama ada saluran darah, hormon, dan saraf Anda masih berfungsi secara harmoni. Pikirkan dengan cara ini. Untuk ereksi berlaku, arteri terkecil dalam tubuh Anda, yang lebih kecil daripada saluran yang membekalkan jantung Anda, mesti terbuka luas dan membiarkan darah mengalir masuk. Jika arteri kecil itu dapat melakukan tugasnya, itu bermakna arteri Anda yang lebih besar biasanya masih kuat dan fleksibel juga. Jika ia tidak dapat, ia boleh menjadi tanda pertama yang paling teruk bahwa sesuatu yang lebih dalam sedang berlaku. Itulah sebabnya ramai dokter memanggil ereksi sebagai canary in the coal mine. Ia memberi amaran kepada kita lama sebelum sakit dada atau sesak nafas muncul bahwa peredaran darah semakin lemah. Saya sering memberitahu pesakit saya bahwa ereksi itu lebih daripada sekadar tanda kejantanan. Ia adalah tanda kehidupan itu sendiri. Apabila Anda kehilangannya, ia bukan sekadar ketidakselesaan di bilik tidur. Ia adalah tubuh Anda berbisik, kadang-kadang menjerit bahwa sistem yang telah membawa Anda sepanjang hidup Anda mula goyah. Dan lelaki yang memberi perhatian kepada isyarat ini, yang melihatnya bukan sebagai rasa malu tetapi sebagai maklumat, adalah orang yang memberi diri mereka peluang untuk bertindak sebelum kerusakan sebenar berlaku. Tetapi inilah bahagian yang sepatutnya membuat Anda mendekat. Jika ereksi ini adalah isyarat kesehatan yang begitu kuat, mengapa usia mula melucutkannya sedikit demi sedikit sehingga ramai lelaki berusia lebih 60 tahun mendapati ia hilang? Jawabannya terletak pada 3 daya penuaan yang kuat yang bertembung di dalam tubuh Anda. Dan itulah yang akan kita tuju seterusnya. 3. Mengapa ereksi pudar selepas 60? Selama bertahun-tahun, saya telah bertemu dengan ramai lelaki yang duduk di hadapan saya dan mengaku dengan campuran kekecewaan dan kesedihan. Dokter, saya dulu bangun dengan tegang setiap pagi. Sekarang ia jarang berlaku dan kadang-kadang tidak berlaku sama sekali. Saya dapat merasakan berat dalam suara mereka, karena apa yang sebenarnya mereka tanya ialah apa yang berlaku kepada saya. Adakah saya kehilangan lebih daripada sekadar ereksi saya? Dan sebenarnya selepas 60, tubuh berubah dengan cara yang menyerang tepat ke jantung ritual malam ini. Pertama, ada testosteron. Hormon ini telah menjadi bahan bakar seumur hidup Anda untuk keinginan, kekuatan, dan vitality. Tetapi bermula pada usia 30-an Anda, testosteron secara senyap-senyap hilang tahun demi tahun, menurun kira-kira 1% setiap tahun. Pada masa seorang lelaki mencapai usia 60-an, tahapnya sering kurang daripada separuh daripada apa yang pernah ada. Tanpa lonjakan testosteron pada waktu pagi, otak tidak menghantar isyarat kuat yang sama untuk ereksi. Ia seperti coba menyalakan api dengan kayu basah, percikan api tidak ada di sana. Kedua, ada masalah aliran darah. Dengan setiap dekad berlalu, tekanan darah tinggi, kolesterol, atau diabetes perlahan-lahan mengeraskan dan menyempitkan arteri.
Arteri zakar adalah antara yang terkecil dalam tubuh, yang bermaksud ia adalah yang pertama gagal apabila peredaran darah melemah. Jika darah tidak dapat mengalir dengan bebas, ereksi pudar sebelum ia bermula. Dan akhirnya, saraf, penuaan, kecederaan masa lalu, pembedahan prostat, atau penyakit jangka panjang boleh merosakkan saraf yang mencetuskan ereksi secara senyap. Apabila pendawaian rosak, isyarat lemah. Bersama-sama, daya-daya ini mencipta ribut senyap yang menjelaskan mengapa ereksi jam 3.00 pagi yang kuat itu pudar selepas 60. Tetapi inilah kebenaran yang tidak menyenangkan. Adakah pudar ini hanya sebahagian semula jadi daripada penuaan, atau adakah ia tanda amaran sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Itulah soalan yang perlu kita hadapi seterusnya. 4. Patutkah Anda bimbang? Inilah soalan yang berlegar-legar dalam pikiran ramai lelaki yang saya jumpa. Adakah kehilangan ereksi jam 3.00 pagi itu hanya sebahagian daripada proses penuaan, atau adakah ia sesuatu yang lebih membimbangkan? Saya boleh beritahu Anda, saya mempunyai pesakit yang menganggapnya remeh, ketawa bahwa ia hanyalah usia tua yang mengejar, hanya untuk kembali beberapa tahun kemudian dengan masalah jantung serius yang telah berkembang secara senyap sepanjang masa. Itulah sebabnya saya tidak pernah mengambil ringan perkara ini. Sesetengah penurunan memang normal. Adalah tidak realistik untuk menjangkakan ereksi seorang lelaki berusia 20 tahun akan kekal tidak berubah sehingga usia 60-an atau 70-an Anda. Hormon berubah, saluran darah menua, dan saraf melambatkan. Pengurangan kekerapan atau kekerasan adalah sebahagian daripada proses semula jadi penuaan. Tetapi inilah di mana garis antara normal dan membimbangkan menjadi kritikal. Apabila ereksi hilang sepenuhnya, apabila Anda tidak lagi bangun dengannya sama sekali, itu bukan sesuatu yang boleh diabaikan. Mengapa? Karena ereksi itu didorong oleh sistem vaskular Anda, dan apabila ia hilang, ia sering bermakna arteri, Anda juga bergelut. Malah, penyelidikan telah menunjukkan bahwa disfungsi ereksi boleh muncul 3 hingga 5 tahun sebelum tanda-tanda pertama penyakit jantung. Bayangkan itu, tubuh Anda memberi amaran kepada Anda bertahun-tahun lebih awal bahwa masalah akan datang. Saya selalu memberitahu pesakit saya, zakar Anda boleh menjadi bahagian paling jujur dalam tubuh Anda. Ia memberitahu kebenaran tentang kesehatan Anda, sama ada Anda mau mendengarnya atau tidak. Jadi, patutkah Anda bimbang? Jika Anda telah melihat pudar secara beransur-ansur, Anda perlu berwaspada. Jika ia telah hilang sepenuhnya, Anda perlu bertindak. Ia bukan tentang panik. Ia adalah tentang pencegahan, dan disinilah saya ingin Anda berhenti dan merenung, karena walaupun perubahan fisikal adalah penting, ada lapisan lain dalam cerita ini yang sangat membebankan lelaki. Kesan emosi, dan itulah yang akan kita tuju seterusnya. 5. Kesan emosi. Apabila seorang lelaki memberitahu saya dia tidak lagi bangun dengan ereksi pagi, apa yang saya dengar di sebalik kata-katanya seringkali adalah ketakutan, kesedihan, dan kadang-kadang juga rasa malu. Ramai lelaki berusia lebih 50 tahun tidak membincangkan perkara ini dengan sesiapapun. Bukan istri mereka, bukan rakan-rakan mereka, kadang-kadang bukan dokter mereka karena mereka merasa malu. Tetapi saya ingin Anda memahami sesuatu. Kehilangan ereksi malam bukan sekadar masalah bilik tidur. Ia menyentuh bahagian paling dalam tentang bagaimana seorang lelaki melihat dirinya. Selama bertahun-tahun, ereksi ini telah menjadi peringatan senyap bahwa tubuh Anda masih kuat, bahwa kejantanan Anda utuh, bahwa kehidupan dan vitality berdenyut dalam diri Anda walaupun dekad berlalu. Apabila ia pudar, ramai lelaki merasa seolah-olah mereka kehilangan sebahagian daripada identiti mereka. Saya telah melihat lelaki menarik diri daripada keintiman, mengelakkan kasih sayang, dan bahkan menjauhkan diri secara emosi daripada pasangan mereka karena mereka takut menjadi kurang lelaki. Kesunyian itu boleh menjadi dahsyat. Tetapi inilah kebenaran yang saya perlu Anda pegang.
Nilai Anda sebagai seorang lelaki tidak hilang bersama ereksi Anda. Anda tidak ditakrifkan semata-mata oleh apa yang berlaku di tengah malam. Perubahan ini adalah cara tubuh Anda bercakap dengan Anda, memberi isyarat bahwa ia memerlukan penjagaan dan perhatian. Bukannya rasa malu, saya menggalakkan pesakit saya untuk melihatnya sebagai maklumat, sebagai peluang untuk mengambil tindakan dan mendapatkan kembali kawalan ke atas kesehatan mereka. Dan mungkin yang paling penting, Anda tidak bersendirian. Berjuta-juta lelaki di seluruh negara mengalami perubahan yang sama ini selepas usia 60 tahun. Tragedi sebenar bukanlah pudar ereksi. Ia adalah kesunyian dan pengasingan yang sering berlaku. Tetapi ada harapan, karena walaupun kesan emosi adalah berat, ada langkah-langkah praktikal sebenar yang boleh Anda ambil untuk melindungi kesehatan Anda dan bahkan memulihkan apa yang terasa hilang. Dan itulah yang akan kita tuju seterusnya. 6. Apa yang boleh Anda lakukan mengenainya? Saya tahu, pemikiran kehilangan ereksi jam 3 pagi itu boleh terasa mengecewakan, tetapi izinkan saya meyakinkan Anda tidak berdaya. Salah satu pelajaran paling penting yang saya pelajari dalam lebih 3 dekad amalan adalah bahwa lelaki yang mengambil tindakan, walaupun langkah kecil, sering melihat perubahan yang luar biasa dalam kesehatan, vitality, dan keyakinan mereka. Tubuh, walaupun pada usia 10 atau 70 tahun, masih mempunyai keupayaan yang luar biasa untuk bertindak balas apabila Anda memberikannya sokongan yang betul. Langkah pertama adalah kesadaran. Jangan mengabaikan ini sebagai hanya satu lagi tanda penuaan. Jika ereksi malam Anda pudar, biarkan itu menjadi isyarat yang mendorong Anda untuk memeriksa kesehatan keseluruhan Anda. Periksa tekanan darah Anda, periksa kolesterol dan gula darah Anda. Angka-angka ini lebih penting daripada yang Anda sadari, karena arteri yang sama yang membawa darah ke jantung Anda juga membekalkan zakar Anda. Langkah kedua adalah pergerakan. Anda tidak perlu berlari maraton. Walaupun berjalan kaki 30 menit yang cergas, setiap hari boleh membuka saluran darah, mengurangkan tekanan, dan meningkatkan peredaran darah di tempat yang paling penting. Saya mempunyai pesakit berusia 70-an yang bersumpah mereka merasa bertahun-tahun lebih muda hanya dengan komitmen untuk berjalan kaki setiap hari. Pemakanan juga memainkan peranan penting. Makanan yang kaya dengan nitrat seperti ubi bit, sayuran berdaun hijau, dan delima secara semula jadi meningkatkan nitrik oksida yang merehatkan saluran darah dan meningkatkan aliran darah. Pikirkan setiap hidangan sebagai sama ada membina ereksi Anda atau merosakkannya. Dan tolong jangan memandang rendah kekuatan rehat. Tidur yang berkualiti adalah apabila testosteron meningkat, apabila tubuh Anda membaiki, dan apabila ereksi malam itu paling mungkin berlaku. Akhirnya, berbincanglah dengan dokter Anda. Ini bukan subjek untuk menderita dalam diam. Ada rawatan yang selamat dan berkesan, dari obat-obatan hingga pendekatan regeneratif yang lebih baru yang dapat membantu memulihkan apa yang terasa hilang. Tetapi inilah bahagian yang benar-benar penting. Walaupun dengan semua perubahan ini, ada amaran yang lebih dalam tersembunyi dalam kehilangan ereksi itu, yang boleh menunjukkan sesuatu yang mengancam nyawa, dan itulah kebenaran yang perlu kita hadapi seterusnya. 7. Tanda amaran yang lebih dalam. Selama bertahun-tahun, saya telah bertemu dengan lelaki yang memandang saya tepat di mata dan bertanya, "Dokter, adakah ereksi saya yang semakin pudar benar-benar serius?" Dan saya memberitahu mereka dengan lembut tetapi tegas, "Ya, iya boleh." Karena apa yang ramai lelaki tidak sadar ialah kehilangan ereksi jam 3:00 pagi itu bukan sekadar hal pribadi. Ia boleh menjadi amaran paling awal dan paling jelas dari tubuh bahwa sesuatu yang berbahaya sedang berlaku di bawah permukaan. Inilah yang telah ditunjukkan oleh penyelidikan selama berdekad-dekad.
disfungsi ereksi dan terutamanya kehilangan lengkap ereksi malam sering muncul 3 hingga 5 tahun sebelum tanda-tanda pertama penyakit jantung. Itu bermakna lama sebelum Anda merasa sakit dada, sebelum sesak nafas, sebelum Anda tahu ada sesuatu yang tidak kena, zakar Anda sudah coba memberitahu Anda. Anggap ia sebagai lampu cek engine pada papan pemuka tubuh Anda. Abaikan ia dan Anda berisiko mengalami akibat yang serius. Beri perhatian kepadanya dan Anda mungkin menyelamatkan nyawa Anda. Saya ingat seorang pesakit khususnya, seorang lelaki berusia awal 60-an yang datang kepada saya malu karena ereksinya telah hilang. Daripada mengabaikannya, kami melakukan beberapa siri ujian jantung. Apa yang kami temui mengejutkannya. Dia mempunyai penyumbatan yang signifikan di arteri koronari yang boleh menyebabkan serangan jantung pada bila-bila masa. Karena dia mendengar tubuhnya, dia dapat mendapatkan rawatan tepat pada masanya. Dia memberitahu saya kemudian, "Dokter, zakar saya menyelamatkan nyawa saya." Inilah sebabnya saya menggesa Anda untuk melihat ereksi yang semakin pudar itu bukan sebagai penamat tetapi sebagai message. Mereka memberitahu Anda untuk bertindak, untuk memeriksa kesehatan Anda, dan untuk berjuang demi masa depan Anda. Dan sekarang Anda memahami makna tersembunyi dan bahaya yang lebih dalam. Tiba masanya untuk menyatukan semuanya. Di bagian akhir ceramah kami, saya akan berkongsi perkara paling penting yang perlu didengar oleh setiap lelaki berusia lebih 60 tahun. Kesimpulan, semasa kita mengakhiri perbualan ini, saya ingin Anda berhenti seketika dan memikirkan kembali semua yang telah kita temui bersama. Ereksi jam 3 pagi yang dahulunya kelihatan otomatik dan tidak tergoyahkan sama sekali bukan rawa. Ia adalah hasil daripada irama kuat di dalam tubuh Anda. Peringatan malam bahwa saluran darah Anda, saraf Anda dan hormon Anda berfungsi secara harmoni. Selama beberapa dekad, mereka menjaga zakar Anda sehat, kuat, dan bersedia. Tetapi seiring berjalannya tahun dan Anda melangkah ke usia 60-an, perubahan menjadi mustahil untuk diabaikan, tahap testosteron menurun, peredaran darah melemah, dan saraf kehilangan sebagian sensitivitinya. Ereksi yang dahulunya datang tanpa usaha mula pudar. Dan walaupun sedikit perubahan adalah semula jadi, kehilangan lengkap isyarat malam itu adalah sesuatu yang tidak boleh Anda abaikan. Karena seperti yang telah kita lihat, ia bukan hanya tentang keintiman. Ia adalah tingkap ke dalam kesehatan keseluruhan Anda. Saya tahu betapa beratnya beban emosi. Bagi ramai lelaki, kehilangan ereksi ini terasa seperti kehilangan sebahagian daripada diri mereka, tetapi saya ingin Anda mengingati ini. Kejantanan Anda tidak ditakrifkan oleh apa yang berlaku pada jam 3:00 pagi. Sebaliknya, biarkan perubahan itu mendorong Anda ke arah tindakan, ke arah melindungi jantung Anda, otak Anda, dan masa depan Anda. Langkah-langkahnya ada di tangan Anda. Periksa kesehatan Anda, gerakkan tubuh Anda setiap hari, makan dengan cara yang menyokong aliran darah, tidur nyenyak, dan yang paling penting, berbincanglah dengan dokter Anda. Karena lelaki yang mendengar tubuh mereka, yang bertindak apabila tanda amaran muncul, adalah orang yang memberi diri mereka peluang terbaik untuk hidup lebih lama, lebih kuat, dan lebih sehat. Jadi, jika ereksi jam 3:00 pagi Anda telah pudar, ambil serius tetapi jangan anggap ia sebagai kekalahan. Lihatlah ia sebagai cara tubuh Anda memberi Anda satu lagi peluang untuk mengawal. Dan peluang itu, tuan-tuan, sangat berharga. Jika Anda mendapati message ini berharga, sila luangkan sedikit masa untuk suka dan kongsi video ini supaya lebih ramai lelaki dapat mengetahui kebenaran tentang kesehatan mereka. Saya suka mendengar daripada Anda di komen. Beritahu saya pendapat atau soalan Anda. Saya membaca semuanya. Dan jika Anda ingin menyokong saluran ini dan membantu saya terus mencipta kandungan untuk Anda, pertimbangkan untuk membuat sumbangan kecil. Sokongan Anda sangat penting